Nah, berikutnya, nah invest kalian tuh juga harus memiliki foto produk yang proper, difoto dengan cara yang benar. Kalau bisa sih hindari taruh di ubin dengan pencahayaan yang kurang terus difoto gitu aja, misalnya jualan baju ya, itu dihindari. Terus beberapa website itu kan tidak ada tombol buy-nya, misalnya kalian jualan servis ya, servis untuk membersihkan rumah misalnya, itu kan nggak ada tombol buy. Nah, maka kalian perlu buat website yang ada opt-in datanya, jadi customer itu bisa ngisi data. Misalnya ini adalah website pembakarlemak.com, bisa ngisi data di sini untuk beli ini produk. Jadi website seperti ini yang isinya cuma satu atau dua produk yang tidak ada tombol buy-nya, itu jadi isinya kayak gini, isi data customer seperti ini. Nah, misalnya kalian buatnya media online, lagi-lagi ya perlu benchmark desain website yang media online sejenis gitu ya. Ini adalah salah satu contoh project lain dari mahasiswa, Movie for Life. Minggu lalu sebetulnya masih salah sih ini website, tapi setelah saya beri masukan sudah benar. Jadi minggu lalu tuh nggak ada gambar-gambar seperti ini, isinya cuma tulisan aja. Nah, saya bilang dia ini kamu harus beli themes dari googling jual themes WordPress misalnya. Ini bagian bawahnya masih kosong, nggak jelas ini apa, masih diperbaikin sama dia. Nah, suatu hal yang menarik ya sebetulnya dari website ini, dengan melihat home-nya saja kita bisa tahu sebenarnya apa yang salah. Ini bisa dibilang salah ya sebetulnya. Nama domainnya adalah Movie for Life. Sedangkan kalau ditanya ke mahasiswanya, kamu mau nge-target dalam atau luar negeri? Dia bilang mau nge-target dalam negeri. Padahal orang Indonesia kalau ngecari berita ini, dia biasanya akan mencari apa sih? Kalau kita coba tuh di Google Keyword Planner akan ketahuan orang Indonesia kalau nyari berita film ya keywordnya berita film atau berita film terbaru dan bukan berita movie. Semakin banyak orang yang mencari keyword berita film, ya berarti keyword itu harus ada di website Anda. Kalau bisa domain lebih baik, karena domain lebih kuat kalau ada keyword di domain di sini. Nah, tapi mungkin saja tidak terlalu masalah karena movie adalah sinonim dari film. Tetapi tetap aja kalau ada website lain yang mengambil domain, misalnya beritafilm.id, karena .com sudah banyak yang pakai. Jadi yang isinya beritafilm.id ya, ini akan kalah. Trafficnya ini akan kalah jauh dari keyword dari website yang menggunakan keyword beritafilm.id. Nah, di sini dia sudah perbaikin. Kalau misalnya mau saya arahin ke atas nih, bisa di zoom nggak supaya kelihatan. Nah, kalau saya arahkan ke atas ada tulisannya review, info, dan trailer film Hollywood terbaru. Nah, jadi dia sudah masukkan di sini keyword film terbaru di sini. Berita nggak adanya review ya. Nah, setelah saya kasih masukan dia sudah masukkan di sini, sudah masukkan keywordnya di sini. Nah, nanti tim kalian harus tahu cara masukin keyword seperti ini ya. Ini saya contohkan satu toko online yang sering saya pakai untuk ngetes. Nah, keyword ini itu perlu ada selain di home, itu perlu ada di produk kategori dan juga di product description. Misalnya saya sekarang membuka tokopedia.com/p/pakaian. Sambil menunggu saya buka yang lain. Nah, ini adalah back end dari website e-commerce saya yang sering saya pakai untuk ngetes. Nah,
saya menggunakan Shopify, tapi mungkin kalian menggunakan yang lainnya, menggunakan entah itu Jarvis Store atau Web Practice. Jadi settingnya mirip-mirip, tapi lokasi menunya akan berbeda. Nah kalau di Shopify ini by the way sebulan sekitar 150-an ribu ya kalau misalnya untuk kurang dari 20 produk. Nah masuk ke online store, setting online store ini di sini ada nih title and meta description. Nah terlihat homepage title, nah dimasukkan di sini keyword utama yang kalian target. Ini adalah keyword utama, karena saya bilang ada keyword secondary, ada keyword tertiary. Nah keyword secondary dan tertiary itu biasa lebih panjang, yang tadi saya sebutkan kita harus cari long tail yang banyak, masukkan di blog, masukkan di product description. Nah dua keyword ini adalah kata yang akan keluar pada saat visitor mencari di Google untuk keyword toko baju online, tapi sekarang belum saya optimasi jadi tidak keluar. Nah keyword ini yang homepage dan homepage meta description akan muncul pada saat mereka mencari keyword-keyword berikut ini. Nah ini baru title and meta description ya, harusnya keyword ini juga disetting juga di bagian kategori dan di bagian product description. Nah kalian bisa cari sendiri gimana cara masukkan keywordnya di kategori dan product description. Nah sekarang saya coba menuju ke Lazada dulu deh. Ini saya coba masuk ke satu kategori. Nah ini kita bisa lihat ini adalah produk kategori untuk kesehatan dan keamanan bayi. Ini adalah keyword di halaman ini. Dan keyword ini biasanya ada sebutannya dia pakai header. Jadi kalau kalian lihat di tag HTML-nya di H1. Header itu biasa diutamakan oleh Google. Lalu kita lihat URL-nya. Bisa di zoom nggak URL-nya? URL-nya itu beli kesehatan keamanan bayi. Berarti dia mentarget keyword beli. Beli kesehatan keamanan bayi. Ini keyword yang dia target. Nah, misalnya mau saya arahin ke atas nih, coba di zoom lagi. Nah, lihat perbedaannya. Di sini ada kata belanja online, review dan harga. Berarti dengan page title ini dia mentarget keyword belanja produk keamanan bayi misalnya, atau harga produk kesehatan bayi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mentarget berbagai keyword dalam satu halaman. Nah kalau misalnya kita melihat kategori yang lain, itu dia nge-target keywordnya kadang beda. Misalnya, nah ini misalnya di halaman ini URL-nya beli komputer, sedangkan kalau di title dari halaman ini ada kata jual. Nah, ini adalah konsep yang kalian bisa bisa eksekusi sebagai mahasiswa yang bahkan nggak pakai modal pun bisa harusnya. Nah, misalnya sekarang saya cek Tokopedia nih. Tokopedia untuk kategori pakaian, kalian bisa lihat ada header pakaian, kemudian ada teks yang mengandung keyword pakaian dan baju. Lalu di URL ada kata pakaian. Lalu di title dari page-nya ada tulisannya jual baju pria dan baju wanita, di mana baju adalah sinonim dari pakaian. Lalu saya lihat di bawah ada kalimat lagi. Jadi ini adalah effort dari pemilik website supaya ranking dengan baik di Google. Dan minimal ada keywordnya dulu gitu, ada keywordnya dulu supaya ranking dengan baik di Google. Kalau kita lihat Zalora misalnya, nah ini adalah homepage dari Zalora. Kita bisa lihat title-nya mengandung keyword jual fashion wanita. Bisa di zoom nggak? Di atas jual fashion wanita. Kemudian kalau saya cek ke bagian bawah dari website, itu banyak teks seperti ini. Teksnya banyak banget. Dan ini teksnya ini mengandung keyword-keyword dan sinonim-sinonim keyword yang dia target.
baik itu fashion wanita, belanja fashion wanita, aksesoris wanita, ini semua keyword itu dimasukin di sini semua. Ini adalah supaya cara dia ranking di Google. Nah, kalau riset kalian bisa mengeksekusi seperti sampai level seperti ini ya bagus gitu ya. Tapi jika misalnya tidak bisa karena hambatan teknis, ya nggak apa-apa, kan minimal kalian tahu konsep seperti ini. Nah, berikutnya penilaian berikutnya ini ya, tadi saya sudah jelasin ya, harus ada keyword mengandung buying intention untuk mengejar sales. Kita sih biasanya menghindari keyword yang browsing intention lebih dulu kita hindarin, seperti misalnya kalian jualan sepatu tapi malah ngetarget gambar sepatu, atau ngetargetnya misalnya model sepatu terbaru. Itu biasanya sulit untuk memberikan hasil dengan cepat jika kalian mentarget keyword yang browsing intention. Kenapa? Orang browsing ya masuk website kalian bukannya beli, malah lihat-lihat aja gitu. Biasanya kita mentarget keyword browsing intention ini setelah kita mendapatkan sales yang lumayan dari keyword-keyword yang mengandung buying intention. Ini saya sudah jelaskan ya, kalian harus menempatkan keyword dengan benar di website beserta sinonimnya. Ini saya sudah jelaskan juga tentang setting keyword toko online. Nah, berikutnya adalah tentang pemahaman kelompok terhadap CMS-nya. CMS itu adalah Content Management System, yang artinya adalah kalian misalnya toko online-nya pakai WooCommerce, ya kalian harus ngerti cara upload produk, cara setting product description, ngisi product description juga harus benar ya, jangan cuma ngisi seadanya, tapi juga lagi-lagi description-nya harus mengandung paragraf yang memiliki sinonim dari keyword yang kalian target dan harus masuk akal ya. Jangan sampai kalian ngetargetnya keyword jual sepatu murah tapi jual sepatu murahnya diulang-ulang dengan tidak masuk akal di situ. Nah, ini contoh lainnya misalnya, ini cuma contoh aja, yang pasti nggak akan persis seperti ini sih di UAS karena mungkin terlalu teknis. Misalnya kalian pakainya CMS dari luar negeri, jadi tombol beli sana ada tulisannya buy. Nah, kalian harus tahu cara mengubahnya supaya menjadi beli, karena orang Indonesia banyak juga mungkin yang tidak tahu buy ini apa ya, belinya di mana ya gitu. Mungkin banyak gitu kan. Kalau misalnya target kalian Indonesia kan nggak dapat sales nantinya. Nah, kalian harus tahu gimana mengubah tombol buy menjadi beli. Oke, sampai di sini aja sharing dari saya. Semoga kalian bisa mengeksekusinya dengan baik untuk di UAS nanti. Jangan lupa gabung di grup Facebook Technical Partnership UMN, teknonya pakai TECH. Dan kalau misalnya kalian ada yang perlu tanyakan, bisa hubungin saya, Rain Mahatma, bisa dicari di grup tersebut. Atau jika keluarga kalian punya omset yang bisa saya bantu naikkan lewat online, bisa juga hubungi saya. Sehari-hari saya ada di lantai 12. Terima kasih.